Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Halaman 6. Kata mu'alif rahimahullah ta'ala, wa haqiqatu hadhil ibadati ya ifradullahi subhanahu bi jami'i ma ta'abbada al ibadu bihi. Dan hakikat dari ibadah ini adalah ifradullahi subhanahu, yaitu mengesahkan Allah bijami'i ma ta'abbada al-ibadu bihi, dengan semua yang seorang hamba itu beribadah dengan ma tersebut. Min du'ain, baik itu berupa doa, wa khaufin, dan takut, wa rojain, harapan, wa sholatin, sholat, wa saumin, puasa, wa dhabahin, sembelian, wa nadhirin, nadhar, wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah, dan selainnya dari berbagai macam-macam ibadah, ala wajhil khudu'i lahu, ibadah-ibadah tersebut dilakukan dalam keadaan tunduk kepada Allah, wa rughbah, suka, wa ruhbah, dibarengi dengan takut, rasa takut, ma'a kamalil hubbi, disertai dengan kecintaan yang sempurna lahu kepada Allah, wadzul li'azamatihi, dan merendahkan diri terhadap keagungan Allah. Wa ghalibul Qur'ani al-Karim, dan kebanyakan Al-Qur'an al-Karim nazala fi hadzal asli al-azim, turun dalam asal pondasi yang agung ini, kaqaulihi subhanahu, sebagaimana ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, fa'budillaha mukhlishan lahuddina, maka sembahlah Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama, lahu, hanya kepadanya. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah agama yang murni itu hanya milik Allah. Wa qauli subhanahu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Rabbmu telah menetapkan alla ta'budu illa iyyahu, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Wa qaulihi azza wa jalla fad'ullaha mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun, maka serulah Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir membencinya. Wa fi sahihaini an Mu'adz radhiyallahu anhu, dan dalam sahihaini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, anna nabiyya alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasalam, qala haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas para hamba, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, para hamba hendaknya menyembah Dia
dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. Tidak terkandung di dalamnya unsur riya. Kemudian kata mu'allif rahimahullah ta'ala, wa minal imani billahi aidan, dan termasuk beriman kepada Allah juga al-imanu bi jami'i ma aujabahu ala ibadihi wa faradahu alaihim, mengimani segala sesuatu yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya, wa faradahu, dan apa yang Allah fardukan alaihim pada mereka, min arkanil islami al-khamsati adh-dhahirati, dari rukun-rukun Islam yang 5. Wa ya syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rukun Islam yang 5 itu, yang pertama bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus sholati, rukun Islam yang kedua, dan menegakkan sholat. Jadi menegakkan sholat itu bukan hanya sekedar melakukan sholat. Menegakkan sholat itu memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan kewajiban-kewajiban sholat. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu menghadirkan hati ketika sholat. Itu menegakkan sholat. Karena kebanyakan kita kalau sholat itu pasti diganggu syaitan, diingatkan dengan perkara-perkara dunia. Apalagi yang punya lapak. Iya para. Punya dagangan ditinggal sholat, wah repot ini. Syaitane oleh ganggu dipol-polno. Wa iqamis sholati wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan, wa ita'uz zakati, wa shaumu Ramadan, wa hajju baitillahi al-haram liman istata'a ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah, ke Mekah, liman istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja memiliki kemampuan untuk ke sana. Wa ghairu dzalika, atofnya kemana ghairu? Kemana Mas Haris? Kemana Mas Alvin? Kal imanu. Ya al-imanu. Wa minal imani billahi aidan wa ghairu dzalika. Araka jami'i. Wa minal imanu billahi aidan al-imanu bi jami'i wa ghairi dzalika. Mana Mas Randy? Jami'i ya? Insyaallah. Wa hajju baitillahi al-haram liman istata'a ilaihi sabila wa ghairi dzalika minal faraidi allati ja'a biha asyar'u al-mutahharun. Dan selainnya dari faraid, kewajiban-kewajiban yang syariat yang suci ini telah datang dengannya. Wa ahammu hadhil arkani wa a'dhamuha, dan yang paling pentingnya dari rukun-rukun ini, wa a'dhamuha, dan yang paling agungnya, syahadatu, khobarnya, yaitu persaksian alla ilaha illallah, sesungguhnya tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Fa syahadatu alla ilaha illallah, maka persaksian la ilaha illallah taqtadi, mengharuskan, melazimkan ikhlasul ibadati lillahi wahdah, untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. Wa nafyaha, atau ke ikhlas,
dan melazimkan penafian penafian ibadah amma siwahu kepada selain Allah. Wa huwa makna la ilaha illallah, dan ini adalah makna dari la ilaha illallah. Tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Jadi salah kalau dimanakan tiada Tuhan selain Allah. Karena faktanya di muka bumi ini banyak Tuhan, banyak sembahan. Cuma sembahan-sembahan tersebut adalah sembahan-sembahan yang batil. Dan bahkan setiap kampung mungkin kedepannya ada setiap sembahan, ada tempat-tempat yang dikeramatkan. Wa huwa makna la ilaha illallah fa inna maknaha, karena sungguhnya maknanya la ma'buda bihaqqin illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Fakullu, maka segala sesuatu ma'ubida yang disembah min dunillahi dari selain Allah, min basyarin, baik sembahan itu berupa manusia. Hari ini masih ada seseorang yang menyembah manusia? Gimana? Masih hidup, Pak. Sembahannya bi. Seperti orang-orang Nasara menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan Allah yang Allah halalkan. Hadis Adi Ibnu Abi Hatim. Seperti itu. Fatilka ibadatuhum, itu adalah ibadah mereka, menyembah selain Allah. Au malakin, atau berupa malaikat. Au jinniyin, menyembah jin. Au ghairi dzalika, atau yang selainnya. Fakulluhu, maka semuanya ma'budun, adalah sembahan-sembahan bil batil, sembahan yang batil. Wal ma'budu bil haqqi huwa Allahu wahdah, dan sembahan yang benar, yang berhak untuk disembah adalah Allah semata. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dzalika bi anna Allahu wal haq, dan yang demikian itu karena sungguhnya Allah adalah al-haq. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, dan segala sesuatu, dan sesungguhnya segala sesuatu yang mereka seru dari selain Allah adalah sembahan yang batil. Ya, kemarin termasuk nama Allah itu Ar-Razzaq. Adapun Ar-Razik tidak disebutkan dalam Qawaidul Musla. Ar-Razik bukan termasuk, tidak disebutkan dalam nama Allah Ar-Razik. Dzalika bi anna Allahu wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Wa qad sabaqa bayanu anna Allah subhanahu khalaqa saqalaini li hadzal asli al asil. Dan sungguh telah lewat penjelasan bahwasanya sungguhnya Allah khalaqa saqalaini, Allah menciptakan dua alam, dua makhluk dari kalangan jin dan manusia, lihadzal asli al asil, untuk apa terjemahnya al asli al asil, Mas Alvin? Apa Mas Aris? Pokok yang paling pokok nek di Indonesia ini piye? Ya itu pokok fundamental. Dan sungguh telah berlalu penjelasan bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia untuk perkara yang paling fundamental. Wa amarahum bihi, dan Allah telah memerintahkan mereka dengan perkara ini. Wa arsala bihi rusulahu, dan Allah mengutus dengan perkara yang paling fundamental tersebut para utusan-utusannya. Wa anzala bihi kutubahu, dan Allah menurunkan untuk perkara tersebut kitab-kitabnya. Fata'ammal, maka perhatikan, dzalika jayidan, perkara itu dengan baik. Wa tadabbarhu katsiran, dan renungilah dengan perenungan yang sangat banyak. Merenungi bahwasanya kita itu diciptakan oleh Allah
untuk mentauhidkannya. Wa ta'ammal dzalika jayidan wa tadabbarhu katsiran. Sebagaimana ayat yang telah lewat kemarin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku. Jadi bukan hanya sekedar makan, minum, atau al-manakih. Diterjemahkan apa manakih? Sama manakih, akeh-akehan buju. Itu dalam qaulul mufid seperti itu. Bukan hanya sekedar ma'akil, masyarib, wal manakih. Bukan hanya sekedar makan dengan berbagai macam makanan, minuman juga demikian juga, wal manakih, dan nikah akeh-akehan bojo. Sing siji wae urung tok malah akeh-akehan. Fata'ammal dzalika jayidan wa tadabbaru katsiran liyattadhiha laka, supaya liyattadhiha jelas laka bagi engkau mawaqa fi aktsarul muslimin, apa yang terjatuh di dalamnya aktsarul muslimina, kebanyakan kaum muslimin, minal jahli al-azim, dari kebodohan yang sangat besar, bihadzal asli al-asil, dengan perkara yang paling fundamental ini. Hatta abadu ma'allahi ghairahu, sampai mereka itu abadu, menyembah selain Allah bersama Allah. Wasarafu khalisa haqqihi li siwahu, dan mereka memalingkan hak yang paling murni bagi Allah untuk selain Allah. Wallahu al-musta'an. Itu kebanyakan kaum muslimin hari ini, mereka memberikan peribadahan kepada selain Allah, meskipun mereka embel-embeli dengan istilah meminta syafaat kepada wali fulan. Mereka menjadikan Allah itu sebagai seorang pemimpin, seorang presiden, yang ketika seseorang ingin menghadap presiden membutuhkan perantara-perantara. Jadi ketika mereka minta kepada Allah, mereka menjadikan wali-wali yang mereka anggap soleh sebagai perantara antara dia dan Allah, dengan berbagai macam istilah seperti wisata religi, terus apa mana? Wisata religi, terus biasanya ditulis di bis-bis depan loh, pakai banner wisata religi jamaah yasinan, ziarah, rombongan ziarah. Kalau hanya sekedar ziarah, kan setiap kampung itu ada makam. Tujuannya ziarah kan untuk mengingatkan kematian, tapi kok harus menghabiskan dana ratusan ribu atau jutaan, badannya capek karena perjalanan, mentoke sampai sana malah melakukan kesyirikan. Nah, kira-kira nek bisnis yang ditumpahi terus kecelakaan, mati, jatuh ke jurang. Masya Allah. Ngono kuwi termasuk piye? Untuk uzur apa ora? Kapan wis we? Wong partai apa wong ndi? Padahal menjadikan perantara antara Allah, antara hamba dengan Allah, menjadikan perantara wasitah, itu termasuk pembatal keislaman. Kemudian itu yang pertama, termasuk iman kepada Allah, mengimani dengan segala sesuatu yang Allah fardukan. Yang kedua, wa minal imani billahi subhanahu, termasuk beriman kepada Allah, al imanu bi annahu khaliqul alami, mengimani bahwasanya Allah adalah pencipta alam, wa mudabbiru syu'unihim, dan Allah yang mengatur syu'unihim, urusan-urusan mereka, wal mutasarrifu fihim, dan Allah yang berbuat pada mereka, bi ilmihi wa qudrati, dengan ilmunya dan kemampuan Allah.
kama yasha'u subhanahu sebagaimana yang Allah kehendaki. Wa annahu malikud dunya wal akhirah, mengimani bahwasanya Allah lah raja dunia dan akhirat. Wa rabbul alamin, Allah itu rabbul alamin yang mengatur, menguasai. Jami'an, semuanya, la khaliqa ghairuh, tidak ada pencipta selain Allah. Jadi kalau ada istilah danyang yang mengatakan danyang si fulan itu yang bau rekso kampung ini, nah berarti tauhid rububiyah mereka sudah rusak. Tauhid rububiyah sudah rusak. Orang-orang musyrikin dahulu masih lebih bagus, nah, katakanlah seperti itu. Iya benar. Kalau orang-orang musyrik dahulu kan syiriknya dalam masalah tauhid uluhiyah. Nah sekarang uluhiyah rusak, rububiyah ajur. Wala rabba siwau, tidak ada rob selainnya. Wa annahu arsala ar-rusula, dan mengimani bahwasanya Allah mengutus rasul-rasul. Wa anzala al-kutuba, dan Allah menurunkan kitab-kitab. Li islahil ibadi, untuk memperbaiki hamba-hamba. Wa da'watihim, dan mengajak hamba-hamba ila ma fihi najatuhum, pada sesuatu yang dalam perkara tersebut najatuhum, keselamatan mereka, wa solahuhum, dan kebaikan mereka, fil ajil wal ajil, baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Wa annahu subhanahu la syarika lahu, dan sesungguhnya Allah la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, fi jami'i dzalika, pada semua perkara tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu khaliqu kulli syai', Allah adalah pencipta segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Dia atas segala sesuatu itu maha memelihara. Nah, jadi pahami Allahu khaliqu kulli syai' itu termasuk sifat-sifat Allah. Nah. Wa qala ta'ala, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Allah. Siapa Dia? Alladzi khalaqas samawati wal arda, Allah itu adalah zat khalaqa, yang telah menciptakan langit-langit, wal arda, dan bumi, fi sittati ayyamin, dalam 6 hari. Allah menciptakan langit-langit dan bumi ini dalam 6 hari. Ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan harinya itu seperti hari-hari kita, seperti biasa, dimulai hari Ahad sampai hari Jumat. Nah, orang-orang Yahudi mengatakan dino Setu Allah kesel. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, harinya itu hari di sisi Allah. Nah, 1 hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Surat Al-Hajj ayat 47. Wa yasta'jilunaka bil adzab, dan mereka pengen agar azab itu segera diturunkan. Wala yukhlifallahu wa'dah, dan Allah itu tidak akan pernah menyelisih janjinya. Wa inna yauman inda rabbika, dan sesungguhnya 1 hari di sisi Rabbmu, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun jika menurut perhitungan kalian. Jadi kalau 6 hari menurut pendapat yang kedua ini berarti berapa? 6.000 tahun. Nah, itu 2 pendapat. Sing bener sing di Allahu a'lam. Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristawa di atas arsy. Dan arsy itu tidak diketahui bahan materialnya dari apa, tidak disebutkan, tidak dijelaskan. Jadi kita cukup mengimani. Yuwasil lailan nahara yatlubu hatsitsa, Allah menutupi malam dengan siang, yatlubu hatsitsa, mengikutinya dengan cepat. Wasyamsa, atafnya kemana asyamsa? As-samawati, as-samawati di kasroh, ini al-ardo.
Sama muannas salim. Ardonya isim mufrad. Wasyamsa. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin. Matahari, bulan dan bintang-bintang musakhkharatin ditundukkan bi amrih dengan perintah Allah. Ala laul khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah penciptaan dan amr perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah rabbul alamin. Jadi ala laul khalqu wal amru dibedakan antara al khalqu wal amru. Di situ dalil bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk. Karena amr perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'an itu dibedakan dengan al khalqu. Seandainya Al-Qur'an itu makhluk tentunya dijadikan satu. Ala lahu al khalqu. Kemudian antara matahari dan bumi yang berputar itu yang mana, yang diam yang mana? Lho nek sekolahan ora lho. Teori NASA. Mas Supri sing bener sing ndi? Sing berputar mengelilingi iki matahari apa bumine? Matahari sing berorbit. Lah dulu di sekolah iki matahari ning tengah dikuteri bumi, planet-planet dihubungi lho, gawekno dalane sisan lho. Insyaallah bumi sebagai pusat tata surya, matahari yang mengelilingi bumi. Wallahu taala alam. Dah sampai sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.